warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wasalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita diberi oleh Allah kesehatan. Di siang hari kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa dan kemudian rangkaian ibadah-ibadah yang menyertainya, sehingga malam hari ini kita dimudahkan untuk hadir di tempat yang mulia untuk menjalankan rangkaian ibadah salat isya yang dilanjut dengan salat tarawih plus witir. Mudah-mudahan ini semuanya menjadikan jalan kita dimudahkan oleh Allah menuju surganya dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, ada seringkali dilupakan oleh orang-orang yang berpuasa. Padahal ini adalah hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari setiap orang yang berpuasa. Di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salafatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang tidak ditolak oleh Allah doa-doa mereka. Manakala kita masuk dalam 3 kelompok ini, insyaallah la turaddu da'watuna, tidak ditolak oleh Allah doa-doa kita. Yang pertama itu adalah as-shaimu, yaitu orang yang berpuasa hatta yuftira, sehingga ia berbuka. Ketika kita tersebut itu berpuasa, mulai munculnya fajar sampai kemudian tenggelamnya matahari, pada saat rentang waktu yang panjang ini kemudian kita berdoa kepada Allah, maka doa kita itu adalah la turaddu, tidak ditolak oleh Allah, alias diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perbanyaklah doa. Doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, anggota kita, keluarga kita, orang tua kita, termasuk negara kita. Insya Allah kalau sekiranya kita adalah orang yang berpuasa, yang tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi adalah al-imsaku anin nawahi. Kita puasanya adalah mencegah diri kita dari setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berdoa, orang Jawa bilang upasi awak dhewe iki mandi. Kenapa? Karena perlakuan kita atau perilaku kita tersebut itu adalah dalam rangka untuk menjalankan hal-hal yang diperintah oleh Allah dan menjauhi sekuat mungkin apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua itu adalah wal imamul adilu, yaitu pemimpin yang adil. Ketika ada sosok pemimpin yang adil itu adalah memberikan hak-hak daripada rakyatnya. Pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang tidak melakukan kezaliman. Apabila pemimpin yang adil tersebut berdoa kepada Allah, maka doanya akan diijabah oleh Allah. Yang ketiga itu adalah wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi tersebut itu kemudian Allah akan mengangkat doa mereka fawqal ghamam, di atas awan. Lalu kemudian yufattahu laha al-abwab as-sama', dan kemudian dibukakan oleh Allah laha untuknya abwab as-sama', pintu-pintu langit itu dibukakan oleh Allah untuk menerima daripada doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang terzalimi itu. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita menzalimi orang. Kalau orang yang kita zalimi lalu kemudian mendoakan keburukan untuk kita, bahasa yang Surabaya entek awak dhewe.
Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, Nabi mengatakan ittaqu da'watal mazlum, hati-hatilah kalian terhadap doanya orang yang terzalimi. Namun hadirin yang berbahagia, ada suatu persyarat bagaimana doa kita tersebut itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang terkait berbicara tentang puasa, dari ayat yang ke-183 sampai ayat 187 Al-Baqarah itu ada ayat yang dihimpit, yaitu ayat yang berbicara tentang berdoa, yaitu pada ayat yang ke-186. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ, dan apabila bertanya kepadamu Muhammad, ibadi, yaitu hamba-hambaku, anni, tentang aku, maka fa inni qarib, sesungguhnya aku Muhammad, aku ini adalah Allah, aku adalah amat sangat dekat, tidak ada jarak antara aku dengan hambaku. Sehingga Allah menyatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku ini adalah lebih dekat daripada urat nadi. Allah mengetahui apa yang terbersit dalam pikiran kita, apa yang terbersit dalam perasaan kita, Allah mengetahui. Lalu kemudian apa kata Allah berikutnya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, aku menjawab. Da'watad da'i, permohonan orang-orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila ia serius berdoa kepadaku. Apa yang menjadikan persyarat doa itu diijabah oleh Allah? Yang pertama, falyastajibu li, hendaklah mereka menjawab perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka tersebut itu beriman kepadaku. Maka tatkala kita menjawab apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita lakukan. Lalu kemudian kita tetap beriman, tidak mensyirikatkan Allah dengan suatu apapun, maka ini adalah modal yang besar untuk kita diijabah oleh Allah setiap doa-doa kita. Di dalam Al-Fatihah ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, hendaklah kita melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita aktif ibadah, lalu kemudian berdoa, maka inayah Allah tersebut itu akan diberikan oleh Allah kepada kita. Para jemaah sekalian, ada kalimat hadis, ihfazillaha yahfazka. Peliharalah agama Allah, maka niscaya Allah akan memelihara engkau. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca, yaitu membaca surah ke-23 ayat yang ke-51, di mana ayat ini adalah memerintahkan kepada para rasul agar supaya mereka tersebut itu memakan hal-hal yang baik. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'malun alim. Wahai para rasul, makanlah kalian yang baik-baik, dan kemudian kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Dan kemudian beramallah yang saleh, inni bima ta'malun alim, sesungguhnya aku adalah mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Yang berikutnya adalah Rasulullah membaca surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-172. Ya ayyuhalladzina amanu
kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepada Allah kalian menyembah. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum membaca dua ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah tersebut itu maha baik, Allah itu maha indah, dan Allah tersebut itu hanya mau menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Maka kemudian setelah Rasul itu membaca dua ayat tadi, maka kemudian zakarar Rasul wa zakarar Rajul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan tentang seorang laki-laki di zaman Bani Israel, di mana laki-laki ini adalah yutilus safar. Dia tersebut itu melakukan perjalanan panjang, safar, touring, traveling. Lalu kemudian pada saat dia melakukan perjalanan yang begitu panjang, perbekalannya habis, makanan habis, minuman habis, uang habis, lalu kemudian ash'atha wa awbara, yang namanya rambutnya tersebut awut-awutan, wajahnya tersebut itu lusuh, kusam, dan kemudian bajunya tersebut itu penuh dengan debu. Setelah itu kemudian yamuddu yadayhi ilas sama, laki-laki tersebut mengangkat kedua tangannya ke langit, dan ini adalah di antara etika berdoa kepada Allah adalah mengangkat tangan ke langit. Yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya tersebut itu ke langit seraya menyatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Lalu kemudian kata Rasul, wa mat'amuhu haram, sementara yang ia makan adalah hal yang haram. Wa mashrabuhu haram, sementara yang ia minum adalah dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram, sementara yang dia kenakan pakaiannya adalah dari hasil yang haram. Wa ghuzziya bil haram, dan ia bergelimang dengan perkara-perkara haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana Allah tersebut itu akan mengijabah bagi orang yang berdoa yang dagangnya tersebut itu dari hasil yang haram, darahnya mengalir dari sesuatu yang haram, maka Allah tidak berkenan untuk mengijabah doa orang yang semacam ini, walaupun berada di tempat-tempat yang mustajabah, walaupun itu berdoa di Multazam, walaupun berdoa di Hijr Ismail, walaupun berdoa di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, walaupun dia berdoa yaitu di atas daripada Bukit Safa dan Marwah, atau di antara keduanya, walaupun dia tersebut itu berdoa yang namanya di Raudhah, walaupun ketika haji dia tersebut waktu wukuf, dia wukuf di Arafah berdoa, tidak akan pernah diterima oleh Allah, tidak akan pernah diijabah oleh Allah, ketika seluruh yang menempel pada dirinya itu adalah dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, puasa adalah mendidik kita untuk menahan diri dari melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Di antara lain itu adalah bekerja yang serampangan, yang tidak memperdulikan tentang halal haramnya. Oleh karena itu, kerja itu adalah ibadah, manakala yang kita kerjakan tersebut adalah dengan cara yang halal, dan kemudian yang kita peroleh itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa saya adalah kerja itu yang penting halal, masih banyak gak apa-apa. Yang penting halal, itu bahasanya Ustaz Komarudin itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.